Pesona hebat Prabowo Subianto merawat kesatuan bangsa sudah nggak diragukan lagi. Sang presiden bahkan membuat pihak asing gentar karena sulit memecah belah rakyat Indonesia. Indonesia bahkan menjadi pusat perhatian dunia internasional. Mereka menggandeng Prabowo yang terbukti meningkatkan Indonesia di segala aspek. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai. Oke. Kebijakan-kebijakan Bapak Prabowo menjadi pusat perhatian dunia lur, karena mampu meningkatkan ekonomi Indonesia dalam waktu yang sangat singkat. Banyak negara-negara yang asing atau negara-negara ASEAN yang ingin bergabung dan menggandeng Prabowo, meminta ilmunya untuk memajukan negaranya masing-masing. Gimana kelanjutan beritanya? Langsung aja kita cek videonya sama-sama lur. Cek it out. Ancaman pihak asing yang memecah belah Indonesia menjadi perhatian serius bagi Prabowo Subianto. Sang presiden tak henti-hentinya mengingatkan rakyatnya terhadap ancaman ini. Kalau ada yang dihasut-hasut atau ada yang mau menghasut, waspada. Ini ulah kekuatan asing yang selalu ingin memecah belah Indonesia, ujar Ketua Umum Gerindra tersebut. Pernyataan politikus 73 tahun ini bahkan bukan isapan jempol belaka. Pasalnya Bumi Nusantara dikenal memiliki kekuatan militer yang disegani dunia. Dilansir dari Global Firepower, militer Indonesia menempati peringkat ke-13 dari 145 negara di dunia. Posisi ini sekaligus menjadikan Indonesia sebagai negara terkuat di kawasan ASEAN. Langkah Prabowo menyerukan persatuan bangsa mendapat apresiasi berbagai pemimpin dunia. Sebut saja pemimpin Vatikan Paus Fransiskus yang kagum dengan persaudaraan antar anak bangsa. Pemimpin tertinggi umat Katolik ini menyoroti keharmonisan di Indonesia yang telah lama terjalin. Di sini semua suku saling menghormati. Kerukunan yang damai dan menyatukan upaya-upaya untuk menghapuskan ketimpangan sosial, ungkap pemuka agama asal Argentina tersebut. Di lain sisi, persatuan bangsa Indonesia juga sukses membuat takjub berbagai media asing. Sebut saja New York Times yang menilai Indonesia sebagai contoh keberagaman agama yang harmonis. Portal berita asal Amerika Serikat itu juga menyoroti sikap toleran umat muslim di tanah air. Meskipun Indonesia mayoritas beragama muslim, negara ini juga menjadi rumah bagi jutaan penganut agama lain, termasuk Katolik. Indonesia telah menjadi contoh nyata kekompakan antar agama yang dinamis, tulis media asal negeri Paman Sam itu. Pesona tegas sudutkan negara yang berani macam-macam. Itu dia. Ketegasan Prabowo Subianto semakin terbukti dengan menindak sejumlah negara asing. Salah satunya Malaysia yang sempat bertindak semena-mena terhadap tenaga kerja Indonesia. Aparat negeri jiran diketahui telah melancarkan serangan kepada 5 WNI. Akibatnya negara tetangga itu disemprot habis-habisan oleh RI1 untuk segera menindak para pelaku. Kita tentunya berharap Malaysia segera melakukan investigasi yang menyeluruh, kecam sang presiden. Pak Prabowo juga berani menindak pelaku aktivitas ilegal di Nusantara. Buktinya TNI AL baru saja menangkap kapal ikan di Malaysia yang berkeliaran di perairan Natuna. Emang ya. Para awak melakukan illegal fishing menggunakan pukat harimau. Bahkan mereka dikabarkan sempat menabrak armada TNI AL hingga menyebabkan kerusakan di bagian lambung kapal. Meski begitu, 5 ABK beserta barang bukti berhasil diringkus pihak berwajib. Penangkapan ini sekaligus menunjukkan gerak cepat TNI dalam menindak aktivitas ilegal di Indonesia. Di sisi lain, seluruh upaya ini juga menegaskan kebijakan luar negeri yang diusung Pak Prabowo. Ketua Umum Partai Gerindra ini nggak mau Indonesia tunduk kepada kepentingan negara lain. Kita ingin menjadi mitra yang baik. Kita tidak akan menjadi kacung kalian. Rakyat Indonesia, rakyat merdeka, ingin hidup dengan terhormat. Sebaliknya, Pak Prabowo ingin terus menjaga hubungan baik dengan asing tanpa harus mencampuri urusan mereka. Pemimpin Indonesia harus menjaga bahwa Indonesia tidak terseret ke dalam pertikaian orang lain. Kita tidak mau terseret, kita tidak mau terlibat, kita hormati semua negara. Untuk itu, saya harus yakinkan mereka semua itu sikap kita. Kita hormati semua bangsa, hormati semua kekuatan. Diperebutkan negara ASEAN. Diperebutkan sekarangnya dulu. Ketegasan Prabowo Subianto membuat Indonesia diperebutkan sejumlah negara ASEAN. Sebut saja Vietnam yang berani melakukan investasi besar-besaran di tanah air.
Buktinya, negeri Paman Ho langsung mengguyur Indonesia dengan berbagai investasi. Kita setuju untuk mencapai hubungan ekonomi bilateral, mencapai target 18 miliar dolar, ungkap Pak Prabowo. Pertahanan menjadi salah satu sektor yang menjadi fokus utama kerjasama kedua negara. Vietnam dan Indonesia sepakat dalam pengadaan senjata serta alutsista lainnya. Salah satu poin yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah kerjasama industri pertahanan. Kedua negara telah bekerja sama untuk pembelian pesawat terbang, helikopter, dan bom, ungkap Brigjen Fregawena selaku pejabat Kementerian Pertahanan. Selain itu, juga berinvestasi di bidang otomotif. Kabarnya perusahaan Finvest bakal membangun pabrik guna mendorong perkembangan kendaraan listrik di Indonesia. Bahkan Vietnam juga berencana membangun fasilitas pengisian kendaraan listrik dalam jumlah besar. Hal tersebut langsung disambut baik oleh Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Luar biasa loh ya, Indonesia sekarang menjadi pusat perekonomian ASEAN dan juga negara yang sangatlah direbutkan dan diagung-agungkan di ASEAN ini loh, karena memang kebijakan-kebijakan Bapak Prabowo sangatlah menarik perhatian, menjadi pusat perhatian dunia loh, karena dengan waktu yang sangat singkat Bapak Prabowo bisa merubah ekonomi dan juga perkembangan yang sangat signifikan di Indonesia, sehingga banyak sekali negara-negara Eropa ataupun Asia yang ingin bergabung menjalin bisnis perdagangan atau banyak belajar dari Bapak Prabowo untuk membangkitkan ekonomi negaranya masing-masing, karena memang kita kenal Bapak Prabowo adalah seorang ekonomi yang sangatlah handal loh ya. Sebelum menjadi presiden pun Bapak Prabowo memang sudah mempunyai harta yang melimpah, karena memang perekonomian Bapak Prabowo bukanlah perekonomian yang main-main ya. Bahkan sampai hampir dibilang Bapak Prabowo adalah seorang salah satu orang terkaya di Indonesia juga loh sebelum menjadi jabat presiden ya. Itu sangat luar biasa, karena memang ilmu ekonomi Bapak Prabowo tidak dilakukan lagi, dan apalagi di bidang kemiliteran, karena Bapak Prabowo adalah seorang mantan jenderal bintang 3 yang mengerti sekali tentang pertahanan negara loh. Dan juga di sini sampai Vietnam pun ingin bergabung atau menjalin kerjasama dalam alutsista senjata-senjata dan juga di bidang pertahanan. Luar biasa ya. Kita lanjut. Salah satu investasi Vietnam kan mendorong mobil listriknya Finvest, dan mereka juga merencanakan ekosistem charging listrik yang jumlahnya 100.000. Di sisi lain, Indonesia juga menjadi buruan negara-negara berpengaruh di dunia internasional. Misalnya saja Uni Eropa yang terus mendorong kerjasama AYUKEPA dengan pemerintah tanah air. Usut punya usut, benua biru tengah berupaya mencari alternatif untuk menghadapi perang tarif dari Donald Trump. Indonesia terbuka untuk berdialog dan berkeinginan agar Indonesia dan Uni Eropa dapat menemukan jalan tengah yang mengakomodasi kepentingan bersama, sambut Menko Erlangga. Dapatkan satu set joran pancing dari Soga Yelang yang kuat untuk menangkap ikan besar. Cek linknya di bawah ini. Kehebatan Prabowo tingkatkan semua aspek negara. Kehebatan Prabowo Subianto juga terlihat dalam menguatkan negara di berbagai sektor. Sebut saja sektor ekonomi dan militer, di mana Indonesia bekerja sama dengan Rusia sebagai mitra utama. Bahkan Rusia dikabarkan siap meningkatkan kerjasama dengan Indonesia di berbagai aspek. Buktinya Sergei Shoigu menyebut hubungan kedua negara makin mesra di berbagai sektor. Kami melakukan negosiasi dengan Presiden dan Menteri Pertahanan Indonesia. Negosiasinya cukup rinci dan menyeluruh. Hasilnya sangat spesifik, dengan angka, tanggal, kontrak, sektor pertanian, energi, militer, dan isu keamanan turut dibahas, ujar Shoigu. Kemitraan kedua negara juga semakin erat sejak Indonesia resmi menjadi anggota penuh BRICS. Pasalnya, Rusia memandang Indonesia memainkan peran strategis di kawasan. Belum lagi Indonesia dinilai bisa memberikan kontribusi signifikan bagi kelompok ekonomi tersebut. Masuknya Indonesia ke dalam BRICS akan semakin meningkatkan wibawa dan gengsi kelompok ini di belahan bumi selatan dan timur untuk meningkatkan tatanan dunia multipolar yang lebih adil dan seimbang, ungkap. Iya lor ya, Indonesia semenjak masuk ke BRICS sangatlah dipandang oleh Uni Eropa dan juga Amerika, karena memang di BRICS sendiri banyak sekali negara-negara yang besar yang bersahabat dengan Bapak Prabowo seperti Rusia, Cina, dan juga Brazil. India pun termasuk di dalamnya, apalagi sekarang
ditambah dengan Indonesia yang semakin kuat loh ya, semakin jadi sorotan dunia Eropa sana loh. Amerika pun tidak berani macam-macam dengan BRICS kali ini karena memang di dalamnya banyak sekali negara-negara besar yang susah dikalahkan dalam bentuk ekonomi maupun pertahanannya ya. Kita lanjut. Kemlu Rusia. Nggak heran kepiawaian Prabowo dalam memajukan berbagai sektor mendapat pujian media asing. Pasti. Sebut saja ada diplomat yang mengagumi langkah nyata sang presiden. Media yang berbasis di Washington DC ini melaporkan rakyat Indonesia puas dengan kepemimpinan RI1. Pasti. Tingkat dukungan terhadap Prabowo capai 80% setelah 100 hari menjabat karena pemotongan pajak dan program makanan gratisnya. Tulis The Diplomat. Luar biasa ya, baru 100 hari menjabat menjadi presiden Indonesia, Bapak Prabowo, kepuasan dari masyarakat Indonesia 80%, itu hampir 100% loh ya. Dan juga memang kita lihat perubahannya sekarang di Indonesia sangatlah signifikan, sangat ditakuti oleh dunia Eropa, dan juga ekonomi Indonesia banyak sekali dicontoh oleh negara-negara ASEAN loh, yang banyak sekali ingin bergabung dan juga ingin menjalin persahabatan dengan Indonesia. Yang dulunya meremehkan Indonesia, mereka sekarang hormati dan sangatlah membangga-banggakan Indonesia. Itu adalah kemajuan yang sangat luar biasa untuk bangsa kita yang bangsa Indonesia lur ya. Sekian Raison dari kali ini lur, kurang lebih kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.